Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada sore ini kita bersama-sama akan membahas materi perkuliahan Bahasa Indonesia yang bertemakan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Baik, kita buka dulu. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu filenya. Kita buka tentang kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Pelajaran Bahasa Indonesia adalah pelajaran yang sangat menyenangkan sebetulnya ya. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa pelajaran Bahasa Indonesia itu sangat sulit. Padahal sungguhnya bahasa kita sendiri. Ya baik, kita mulai saja dari awal materi yang akan kita bahas. Ya, kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Apa yang dimaksud dengan kutipan? Kutipan adalah pinjaman pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, majalah, surat kabar, maupun dalam bentuk lisan, seperti hasil wawancara dan ceramah. Lalu jenisnya. Jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Apa itu kutipan langsung? Yaitu pengambilan sumber yang dilakukan dengan cara apa adanya sesuai dengan aslinya, baik ejaan, tanda baca, kata, susunan kalimat, dan bahasa. Kutipan dalam bahasa asing sebaiknya disertakan penjabaran dengan bahasa Indonesia. Ya, sudah jelas tadi, kutipan langsung merupakan salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa perubahan, tidak diringkas, tidak diparafrasakan, ya, atau tidak ditambah-tambah. Dengan kata lain, cara penulisan kutipan langsung yaitu yang terdiri dari 1 sampai 4 baris, tentu saja berbeda dengan yang terdiri dari 5 atau lebih dari 5 baris. Seperti apa contohnya? Nah, ini cara penulisannya ditulis berintegrasi ke dalam teks, ya, spasi sama, margin juga sama, diapit tanda petik, dan pada akhir kutipan diberi nomor untuk catatan kaki. Ya, ini adalah 2 spasi, ya. Kemudian diberi nomor, dan ini catatan kakinya di bawah, ya. Nama, ya, kemudian judulnya dalam kurung, asal kota terbitnya, kemudian penerbitnya, koma halamannya, ya, maksudnya ini tahunnya, koma HLM atau halaman, titik halaman 18, ya. Kita lanjutkan. Catatan kaki juga ada yang menggunakan sistem catatan badan atau catatan perut, ya. Artinya terintegrasi juga di sini. Cara penulisannya sama dengan sistem catatan kaki, namun penyebutan sumber tidak ditempatkan tersendiri, misalnya di bawah, melainkan bergabung dengan teks yang dikutip. Penyebutan sumber yaitu nama belakang pengarang. Kemudian koma, tahun terbit, titik 2, halaman, kemudian diapit oleh tanda kurung. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini tetap jaraknya 2 spasi ya, karena kurang dari 4 baris ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang lebih dari 4 baris, kita perhatikan. Cara penulisannya ditulis terpisah dari teks. Ya, 1 spasi. Margin kiri masuk ke dalam teks. Ya, 5 spasi, dan pada akhir kutipan diberi nomor catatan kaki. Contohnya ya seperti ini. Ya, dapat kita perhatikan atau dapat kita lihat. Seperti ini. Ya, ini nama tidak dibalik tetap ya, tapi masuk ke dalam ini 1 tab ya, artinya paragrafnya ini ya seperti paragraf yang normal, bukan paragraf gantung ya, seperti ini ya contohnya. Diberikan halaman ya, sama seperti tadi, hanya saja ini lebih rapat ya, 1 spasi baris-barisnya. Kita lanjutkan. Baik,
Pada catatan, pada kutipan langsung bila ada hal yang dinilai salah atau meragukan, kita beri tanda sik yang diberikan tanda kurung yang besar ini, ya seperti kurung kurawal, yang artinya kita sekedar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Contoh, makanan bergizi, maksudnya sih bergizi ya, SIDS, itu amat berguna bagi tubuh karena makanan bergizi itu mengandung vitamin dan mineral. Jelas? Sampai di situ? Kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan. Kutipan tidak langsung, menggunakan bahasa sendiri atau mengambil intisari dari suatu sumber yang dikutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang dibuat, tidak diapit oleh tanda petik, dan tidak mengubah ide asli penulis. Penulisan disertai data pustaka, sumber yang dikutip dengan menggunakan sistem catatan kaki atau catatan perut. Diambil dengan cara menyadur atau menjabarkan dalam bentuk parafrasa. Ya. Namun apabila lebih dari 4 baris tentu saja bisa penulisannya dengan teknik blok dan teksnya ditulis dengan spasi 1 seperti contoh di atas tadi ya. Kita lanjutkan. Yang perlu diperhatikan saat menulis kutipan, penulisan nama pengarang menggunakan nama akhir disertai tahun. Ya. Jika pengarang 2 orang, tulislah nama akhir keduanya. Ya. Itu apabila tulisannya itu menggunakan catatan perut. Jika lebih dari 2 orang, tulisan nama akhir pengarang pertama diikuti dengan DKK. Jika nama pengarang tidak ada, yang dicantumkan adalah nama lembaga, penerbit, dokumen, atau nama koran. Untuk karya terjemahan, nama pengarang yang dituliskan adalah sebaiknya yang asli. Kita lanjutkan, bila kita lihat contoh-contoh tadi, catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Hurufnya lebih kecil dari huruf dalam teks. Ya, catatan kaki dari internet, cantumkan nama pengarang, judul artikel, tuliskan online beserta alamat situsnya. Ini contoh ya. Mutakilah, tarik ulur penanganan COVID-19. Nah, ini ada tautannya ya. Atau dalam catatan perut seperti ini ya. Karena dia tidak punya nama lengkap, hanya nama Mutakilah saja, kecuali misalnya Ahmad Mutakilah ya, tetap di sini ditulis lengkap menjadi Ahmad Mutakilah gitu. Atau Mutakilah Jihan misalnya, maka tetap ya lengkap. Tetapi dalam catatan perut ya, kalau Ahmad Mutakilah, Mutakilah saja, atau Mutakilah Jihan begitu, berarti Jihan saja di sini ya, di catatan perut ya, atau di body note lah ya. Kita lanjutkan. Jelas ya? Kita lanjutkan. Contoh penulisan catatan kaki yang biasa ada di bawah ya, seperti ini. Ya. Ini jaraknya 1 spasi. Nah, kita perhatikan itu tulisannya menjorok ke dalam ya, bagian atas diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, nomornya naik ke atas seperti pangkat pada matematika ya. Tinggal mencari saja, di situ ada di bagian ini, di bagian home ya. Kalau di dalam Word itu ada, tinggal diklik X pangkat 2, maka dia akan di atas posisinya ya. Ah, seperti ini contohnya ya. Tulisannya dimiringkan, ini tulisan judul Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Bandung, alumni, 1977, halaman 12, ini dalam tanda kurung, lokasinya. Ya, kalau kita mengacu kepada PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang tautan tadi dalam internet seperti ini ya. Contohnya bisa dilihat di situ ya. Di nomor 6 ya. Bagaimana? Jelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contoh catatan kaki ya pada karya ilmiah ya. Kita lanjutkan.
Nah, penulisan daftar pustaka terbalik dengan catatan kaki ya, tentu saja. Ya, kalau daftar pustaka itu dia dengan menggunakan paragraf gantung, ya, berbeda dengan catatan kaki. Ini berarti masuk ke dalam, ya. Nomor 1 masuk ke dalam, nomor 2 masuk ke dalam, 3 masuk ke dalam, 4 masuk ke dalam, 5 masuk ke dalam, 6 masuk ke dalam. Tetapi kalau daftar pustaka yang masuk ke dalam adalah bagian bawahnya. Jadi paragrafnya menggantung, ya, atasnya tidak masuk, tidak menjorok lah ya. Yang menjorok bawahnya. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita mengutip dari lembaga-lembaga lain ya, yang tidak bernama. Ya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Titik 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Jakarta. Titik 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tadi misalnya Ahmad Mutakilah menjadi Mutakilah, Ahmad gitu. Atau misalnya Mutakilah Jihan jadi Jihan Mutakilah gitu. Bahasaku Bahasa Indonesia, cetakan pertama, terbitan Tangerang titik 2, Wapi Media Tama titik ya. Nah, kemudian ada lagi sama, maka kita tinggal tulis di sini tanda hubung ya. Ya, kira-kira 7 ketuk lah ya. Seperti ini ya. Atau menggunakan tanda pisah. 2018 bom teroris kumpulan cerpen Surabaya titik 2 Media Guru. Ini contohnya. Ini tinggal diberi tanda titik saja di sini karena kurang titik. Kita lanjutkan. Nah, ini katakanlah ini kan hanya satu nama gitu, tidak ada Ahmad Mutakilahnya, maka tidak diberi seperti ini, ya, tidak diberi tanda penghubung seperti ini yang panjang atau garis ya. Kita langsungkan saja seperti ini bentuknya, ya. Ini sebetulnya tidak putih ya, karena ini dihitamkan jadi berwarna putih. Ini contoh. Kemudian seperti ini ya, ini adalah penulisan daftar pustaka. Baik, kita lanjutkan, sudah jelas saudara-saudara sekalian? Ya, kalau sudah kita lanjutkan berikutnya. Ya, IBID, OBCID dan LOGCID dalam catatan kaki. IBID singkatan dari IBIDEM, artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama pada halaman yang sama, tidak disela kutipan lain. Diawali dengan huruf besar, dicetak miring apabila diketik manual atau ditulis dengan tulisan tangan di garis bawahi. Ya, contoh IBID saja, karena sama dengan yang di atas, gitu ya, tanpa halaman. LOGCID singkatan dari loco citato, artinya tempat yang telah dikutip seperti di atas tetapi dari halaman yang sama setelah didahului kutipan dari sumber lain. Cara penulisannya dengan menuliskan nama pengarang diikuti oleh LOGCID. Contoh ya, di situ diberi nomor Putri Syahidah log titik cit titik ya. Kemudian OBCID singkatan dari opere citato, artinya dalam karya yang telah dikutip dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip tetapi telah diselingi catatan kaki dari sumber lain. Urutannya nama pengarang, OBCID, nomor halaman contoh, Putri Syahidah, OBCID, halaman 48. OBCID titik, koma, halaman 48. Nah, begitu saudara sekalian ya, perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Tentu saja apabila ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan melalui WA ataupun YouTube yang ada nanti akan dimasukkan ke YouTube. Silakan untuk subscribe, komen dan share ya, agar nanti ada lanjutannya yang akan saya sampaikan pada materi berikutnya ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah
ya waridho wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.